sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas dipersiapkan kelasnya. Sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Untuk presensi bagaimana? Apakah ada tidak masuk, izin atau sakit? Hari ini masuk semua ibu. Alhamdulillah semuanya masuk. Rajin-rajin ya berarti. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan yang sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau minta satu anak untuk memberikan review pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingin maju atau saya tunjuk? Silakan dulu. Baik teman-teman, jadi saya mau menyampaikan pembelajaran minggu lalu, yaitu kan kita dikasih tugas sama ibu untuk bikin makalah masing-masing kelompok. Jadi minggu lalu itu kami berdiskusi bersama dan juga mengerjakan makalah tersebut, dan juga dibimbing oleh Ibu Zahra seperti menyampaikan kendala, dan juga Ibu juga telah memberikan saran dan masukan terkait pembahasan dari masing-masing artikel makalah kami. Baik, terima kasih guys sekali Ulin. Silakan Ulin, beri tepuk tangan dulu nih buat teman kita. Baik anak-anak, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ulin ya, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang daerah-daerah, tentang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, dan juga melanjutkan progres dari penugasan yang sudah diberikan dari pertemuan pertama. Nah, selanjutnya kita hari ini juga akan melanjutkan pemaparan progres dan juga kendala dari penugasan yang telah kalian lakukan. Nah, progresnya tuh seperti apa sih Bu? Nah, progresnya tuh kalian menyampaikan sudah sampai mana kalian mengerjakan penugasan tersebut. Misalnya, saya sudah sampai tahap pengerjaan infografis atau sudah sampai tahap mengerjakan makalah. Nah, selanjutnya itu untuk kendala, bagaimana sih Bu untuk kendala? Nah, untuk kendala sendiri itu kalian menjelaskan apakah terdapat masalah dalam pengerjaan penugasan yang telah saya berikan. Misalnya gini, Bu, saya dapat masalah dalam penyusunan makalah, misal seperti itu. Dari sini apakah bisa dimengerti? Ngerti Bu. Baik, jadi pada hari ini saya harap semuanya sudah siap untuk memaparkan progres dan juga kendalanya terkait penugasan yang saya berikan. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada dari kalian yang bersedia untuk menjadi moderator untuk memimpin? Iya Ibu. Silakan Gina maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Jadi pada sesi pemaparan proses dan kendala pada hari ini itu kalian diperbolehkan untuk menayangkan hasil atau produk dari infografisnya ataupun makalah yang ingin kalian sampaikan pada hari ini. Jadi bebas ya. Baik, selanjutnya dipersilakan moderator untuk berjalannya sesi hari ini. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, kita sekarang mulai presentasi dari infografis yang pertama ya Ibu ya? Iya. Oke, untuk kelompok pertama, waktu dan tempat saya persilakan, boleh maju. Oke, ulang. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang membahas tentang permasalahan lingkungan tempat tinggal di sekitar sungai yang sering banjir. Ingin memaparkan progres makalah dan juga infografisnya. Oke, ceritanya. Jadi ucapan lagi selamat pagi buat teman-teman dan ibu yang cantik gitu. Jadi di sini saya akan memaparkan progresnya. Dan di sini ada desain yang udah kami buat. Jadi ini tuh desainnya. Terus di sini juga udah diisi ada beberapa pengertian-pengertian. Terus ini juga isinya diambil dari makalah yang udah kita buat tapi belum selesai, masih ada yang kosong-kosong. Terus selanjutnya untuk kendalanya itu jadi kita itu bingung Ibu untuk memindahkan isi
dari makalahnya buat kesini. Makalah itu sendiri kan kita isinya banyak, sedangkan di infografis itu kan cuma sedikit tempat untuk menaruh isi dari makalahnya gitu Ibu. Kalau kendala dari kelompok kami itu, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk partisipasi dari kelompok 1, apakah ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan, atau kritik dan saran? Saya ingin memberi tanggapan untuk infografis dari kelompok 1 ini. Di kelompok 1 ini kan infografisnya ditujukan untuk kalangan tingkat SMA ya. Alangkah baiknya menurut saya tuh untuk bahasanya jangan terlalu baku, tetapi masih baik dan bisa dipahami oleh kalangan kita. Itu saja Bu untuk saran dari saya. Oke teman-teman dan Ibu Guru, tadi aku izin untuk menambahkan dari sarannya dia, yang dimana tuh dari infografis kami dari kelompok 2 itu seharusnya disesuaikan lagi kalimat bacanya dengan kalangan pembaca yang ingin membaca infografis kami. Nah terus di situ juga seharusnya kita tuh harus membuat kalimat persuasif di judulnya. Jadi nanti kami akan ganti judulnya. Nah kemudian kami di infografis akan menambahkan kayak kartun gitu Bu, untuk menambahkan gambar-gambar yang menarik sehingga kalangan pembaca kami tertarik untuk membaca infografis dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, karena kelompok 1 sudah selesai dengan presentasi, tidak ada tanggapan, kritik, atau saran. Selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2, infografis. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Oke, terima kasih Dina. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Zara yang sangat cantik. Saya hormati. Saya Setiana Katarina sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kami membahas tema permasalahan yaitu alih fungsi lahan dari perkebunan menjadi pertambangan. Nah, untuk progres kelompok kami infografisnya di dalam sini sudah termuat informasi selengkap mungkin yang sudah kami rangkum, tapi mungkin masih perlu dirapikan lagi Bu. Jadi kayak belum terlalu rapi. Untuk kendalanya itu mungkin di teman kami sih ada beberapa anggota yang untuk menaruh isi dari infografis ini mereka terlambat gitu dari batas waktu yang telah kelompok kami tentukan. Jadi ada kendala gitu untuk merapikan isi dari informasi infografis ini. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ibu, saya ingin memberikan tanggapan atas infografis yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Jadi infografis di kelompok 2 ini masih dipisah-pisah antara informasi-informasinya yang mengenai alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan untuk pertambangan. Jadi kalau menurut saya informasi-informasi yang dimuat dalam infografis ini lebih baik dipisahkan atau mungkin dibuat secara bertahap dengan diberi tanda panah atau mungkin bisa ditambahin elemen-elemen apa gitu, jadi biar bisa lebih menarik dan memudahkan pembaca untuk membaca infografis tersebut. Ibu, kita memberikan saran untuk kelompok 2. Tadi kan dibilang infografis itu berisi gambar dan tulisan. Gambar dan tulisan itu kan harus seimbang, tapi di kelompok 2 ini masih terlalu banyak gitu isinya. Jadi saran saya untuk kelompok 2 ini infografisnya lebih baik tulisannya itu dikurangi supaya lebih seimbang gitu. Terima kasih. Oke, baik, karena semua kelompok sudah saya presentasi, saya sebagai moderator izin undur diri. Saya kembalikan kepada Ibu Guru Zahra yang cantik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Gina. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, bagus sekali tadi ya presentasinya memuaskan dalam memaparkan proses dan juga kendala dari tiap-tiap kelompok. Nah, untuk kelompok 1 baik itu pun kelompok 2 sudah memberikan progres yang banyak ya, mengerjakan makalah, kemudian meringkas materi untuk dimasukkan ke infografis dan juga desain infografis. Dan tadi ada pertanyaan, mungkin kalian masih bingung, yaitu tentang bagaimana penyusunan materi di dalam infografis, yaitu pemindahan materi dari makalah ke infografis.
Nah, karena kalian sudah membuat makalah dan susunannya itu kan pasti sudah rapi kan, kalian tinggal menyesuaikan susunan tersebut di dalam infografis. Jadi sesuaikan saja susunannya dengan makalah. Kemudian untuk isinya, meskipun tadi itu sudah lengkap, tetapi bisa dikurangi karena namanya infografis. Jadi kalau bisa itu informasi yang disampaikan itu singkat, tapi benar-benar informasi yang penting gitu yang dimasukkan. Kemudian juga karena ini infografis ya, mungkin saya menambahkan sedikit mengenai penggunaan visual dan juga visual dan juga gambar yang digunakan dalam infografis. Mungkin untuk kelompok 1 yang pertama itu terlalu banyak gambar ya, jadi untuk infografis sendiri itu harus disimbangkan baik dari informasi yang dimasukkan ke dalam infografis dan juga visual atau gambar yang digunakan dalam infografis, seperti itu. Bagaimana kelompok 1, apakah bisa diterima? Terima kasih sarannya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 sendiri itu tadi saya perhatikan ya, untuk infografisnya masih terlalu banyak dalam penyampaian informasi, karena tadi saya udah bilang itu juga harus disesuaikan ya, baik antara gambar dan juga informasi. Nanti bisa ditambahkan gambar-gambar yang berhubungan dengan informasi yang kalian sampaikan yang ada di informasi infografis tersebut. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Nah, ini contohnya ya dari kelompok 2 tuh masih terlalu banyak informasi. Nah, kemudian untuk penyusunan materi di infografis sendiri itu saya mau memberikan tambahan, karena biasanya penyusunan materi itu berhubungan antara satu materi dengan materi lain. Kalian bisa memberikan numerik atau penomoran pada setiap tahap informasi yang akan kalian sampaikan dalam infografis, dan juga bisa menambahkan nih seperti ini contohnya, menambahkan tanda panah baik antara satu materi dengan materi yang lainnya yang ada di infografis. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Apakah ada yang mau ditanggapan? Cukup, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, karena tadi kita juga sudah memaparkan progres dan juga kendala, saya harap di pertemuan selanjutnya penugasan ini bisa selesai dan dikumpulkan beserta makalahnya juga ya, dikumpulkan, karena kita akan masuk pada tahap publikasi. Jadi karya kalian ini akan dipublikasi seperti itu. Tepuk tangan. Ya baik, karena apa ada yang mau bertanya? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya kembali, jadi saya akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Itu saja dari, ya baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan ditutup. Baik, sebelum kelas diakhiri, alangkah baik kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi